Bapak-bapak sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam perjalanan hidup ini banyak nian ujian yang kadangkala kita hadapi, ujian demi ujian yang akan membuat kita naik kelas ke kelas yang lebih tinggi. Jika tidak ada ujian, tidak mungkin kita ke kelas yang lebih tinggi. Jangan pernah berharap surga jika ujian belum datang kepada kita. Jangan pernah mengeluh terhadap ujian yang Allah berikan kepada kita. Namun harus memiliki tanda tanyalah ketika kita merasa belum pernah diuji. Ujian dalam kehidupan ini bak mata rantai kehidupan yang pasti akan kita lalui. Semua kita akan diuji, semua kita pernah diuji, tergantung bagaimana cara kita melewati ujian itu. Ada orang yang diuji karena tingkah anaknya, ada ia yang diuji karena tingkah istrinya, ada ia yang diuji yang sampai dengan detik ini belum Allah berikan karunia seorang anak kepadanya. Semua kita akan memiliki ujian dan ujian kita akan beragam. Jangan pernah menyamakan ujian kita dengan ujian orang lain, karena pembelajaran kita pun akan berbeda. Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla mengatakan, hai orang-orang yang beriman. Ayat dalam surah Al-Baqarah 153 ini bagaikan motivasi yang Allah berikan kepada kita bila kita diberikan ujian. Bapak-bapak perlu bapak-bapak ketahui semuanya, orang yang diuji itu karena ia sekolah. Karena ada juga orang yang tak sekolah mengaku itu adalah ujian, bisa jadi itu adalah musibah. Ingat, ujian itu hanya diperuntukkan oleh mereka yang akan dinaik kelaskan. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, ujian itu layaknya kalau kita tamsilkan seperti garam. Cobalah kita lihat garam. Dia tidak pernah salah apa-apa, tetapi ia tetap dicubit dalam mengambilnya. Cobalah pula kita melihat cabai. Cabai tak pernah salah apa-apa, tapi ia tetap ditumbuk dalam menghaluskannya. Cobalah lihat gula. Gula itu tidak pernah salah apa-apa, ia tetap akan diaduk kala melarutkannya. Beginilah kadang-kadang kehidupan ini. Kehidupan ini kita untuk dinaik kelaskan, Allah akan menguji setiap kita. Ada sebuah kisah hikmah. Seorang kakek di tepian danau didatangi oleh seorang pemuda. Kemudian pemuda itu mengeluh karena banyaknya ujian yang ia terima. Kemudian sang kakek tersebut mengambil segelas air yang ada di danau itu. Kemudian kakek tersebut menyuruh kepada pemuda itu untuk mengambil segenggam garam. Garam itu disuruh tuangkan, disuruh larutkan dalam gelas yang kecil tadi. Kemudian sang kakek menyuruh minum kepada pemuda itu sambil bertanya, apa yang engkau rasai? Kemudian pemuda itu mengatakan, asin sekali air ini. Kemudian sang kakek tersenyum.
Sang kakek kemudian melanjutkan mengambil lagi dengan takaran garam yang sama, kemudian melarutkannya di danau yang amat luas itu. Kemudian ia mengambil segelas air di danau itu, menyuruh minumkan kepada sang pemuda, sembari ia bertutur dan bertanya, "Wahai pemuda, apa yang engkau rasai?" "Saya tidak merasai apa-apa, saya hanya merasai air yang tawar." Apa hikmah yang dapat kita ambil? Yang dapat kita ambil adalah semua kita punya masalah, tergantung selapang mana dada kita menyikapi masalah itu. Kadangkala masalah yang kecil, jika dada yang sempit, akan terasa besar. Namun masalah yang besar, jika dada yang luas, akan terasa amat kecil. Allah menyatakan dalam Al-Quran, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini Allah tujukan kepada mereka yang beriman, karena memang orang-orang yang beriman itu akan Allah perhatikan lebih. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Apa kata Allah? Jika engkau ingin minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepadaku, kata Allah. Kita tidak hidup sendiri di dunia ini. Kita punya Allah. Sebesar apapun masalah kita, limpahkan kepada Allah. Allah tidak akan menguji kita melebihi batas kemampuan kita. Yakinlah akan itu, bapak-bapak. Limpahkan kepada Allah, karena Allah sendiri yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan kepadaku dalam dua hal. Salah satunya adalah sabar dan salat. Sabar adalah tindakan ikhtiar kita ketika kita menyikapi sebuah masalah. Dan salat adalah perelaan kita kepada Allah. Ya Allah, Engkaulah yang hanya mampu menyelesaikan masalah hamba yang amat rumit ini, ya Allah. Kemudian Allah mengunci ayat ini. Apa kata Allah? Innallaha ma'as sabirin, kata Allah. Sesungguhnya aku bersama orang-orang yang sabar. Pak, sabar itu tidak akan bertepi, karena yang bertepi itu adalah danau. Sabar itu tidak akan pernah bertebing, karena yang bertebing itu adalah pembatas. Sabar itu hanya akan dimiliki oleh mereka yang bersyukur, karena layaknya danau akan bermuara jua ke lautan yang amat luas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Dakwah semampumu.